Selamat pagi Pak Oke. Ya, selamat pagi Pak Dwi. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat? Sehat. Pak Dwi gimana kabarnya nih? Sehat juga Pak Oke. Jadi syukur ya, hari ini semua dalam kondisi sehat, cuaca juga lagi cerah. Jadi semesta ini mendukung kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Ye. Baik Pak Oke, hari ini sebelum kita mulai proses kucing nanti, Pak Oke bersama kucingnya, eh, saya di sini selaku supervisor atau observer dari Pak Oke akan melihat bagaimana proses kucing yang akan Bapak lakukan. Nanti sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu kepada Pak Oke supaya kita memiliki pemahaman yang sama terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan saat melaksanakan observasi. Bapak juga tahu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan hari ini dalam proses percakapan nanti itu bisa kita capai bersama. Kalau yang sudah saya lihat dari diri Pak Uke itu dari prinsip seorang coach, yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Saya sudah melihat di diri Bapak Oke itu sudah memiliki kompetensi itu. Nah, dari coaching, ya, kompetensi inti dari coaching juga ada tiga, Pak Oke. Ada yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya semua itu menggunakan teknik rasa. Jadi saya berharap nanti dalam proses percakapan Pak Oke selaku coach bersama dengan Kuci, ya, Bapak akan melakukan percakapan atau teknik kucing ini dengan menerapkan alur cerita yang mana dimulai dari tujuan, selanjutnya ada identifikasi, rencana, dan mengambil tanggung jawab. Jadi kira-kira itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses kucing Pak Oke. Bagaimana kira-kira? Bisa dipahami Pak Oke ya? Ye, bisa dipahami Pak Dwi. Oke, baik Pak Oke. Kalau begitu selanjutnya nih sebelum kita mulai proses kucing, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Oke. Yang pertama, kira-kira Pak Oke dalam kegiatan kucing pada pagi hari ini, kompetensi apa yang ingin Pak Oke kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, terima kasih Pak Dwi. Kalau mengenai kompetensi ya seharusnya ketiganya harus kita capai seperti ini. Tapi untuk yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak Dwi, yaitu mendengarkan aktif dan juga melakukan kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Seperti itu Pak Dwi. Ya, luar biasa sekali Pak Oke ya. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih dari dua kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang secara spesifik yang akan benar-benar Pak Oke tekankan dalam proses coaching pada pagi hari ini, kompetensi yang mana? Kalau kompetensi yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan mungkin di mendengarkan aktif ya Pak ya, supaya bisa menggali potensi yang dimiliki nanti si kucingnya saya Pak. Nanti mendapatkan sehingga kucing saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau alami seperti itu Pak. Oke, Pak Oke. Jadi memang mendengarkan aktif itu jadi salah satu kunci ya, agar bisa apa namanya kita bisa menggali lebih banyak lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga apa namanya Pak Oke bisa membantu Kuci dalam proses kucing nanti untuk menemukan potensi terbaiknya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, Pak Oke terkait dengan kegiatan kucing yang akan Pak Oke lakukan nanti, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Oke tentunya. Kira-kira terkait dengan indikator ketercapaian nih, tolak ukur Pak Oke dalam melaksanakan ketercapaian proses kucing yang ingin Pak Oke tuju dalam proses percakapan nanti bersama Kuci itu apa ya? Nah,
Kalau indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu dalam proses coaching ini ya Pak ya, untuk menerapkan alur kita Pak secara runtut, terus dapat menggali ide-ide si Kuci agar beliau nanti dapat menemukan solusi dari masalah yang beliau temui. Seperti itu Pak Dwi. Oke, baik Pak Uke. Jadi dari apa yang Pak Uke sampaikan tadi, semoga proses yang Pak Uke lakukan nanti bersama Kuci dalam proses coaching, yang mana meliputi alur tirta, kemudian Pak Uke menggali ide-ide solusi dari permasalahan yang dihadapi Kuci bisa tergali secara maksimal, sehingga dalam proses percakapan nanti, dalam proses coaching nanti, selebihnya Bapak bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci, dan saya ucapkan selamat kepada Bapak untuk melaksanakan proses coaching pada pagi hari ini. Silakan Bapak sekarang bisa memulai percakapan bersama Kuci. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Ya. Jangan lupa nanti sesuaikan dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang telah Bapak kemukakan tadi. Oke, silakan Bapak. Selamat siang Made. Selamat siang Pak Made. Ya, bagaimana kabar Made hari ini? Stungkare baik Pak Made. Gini Made, ya Bapak mengajak Made melakukan meet ya karena tadi di sekolah Bapak tidak sempat ketemu dengan Made keburu pulang. Nah, terus pada saat pembelajaran Bapak lihat Made kok terlihat tidak bersemangat dalam belajar. Ada apa ini Made? Nah, iya Pak, sebenarnya saya ada masalah sih yang membuat saya nggak nyaman di kelas Pak. Makanya saya perlu saran dari Pak Made untuk memecahkan masalah saya ini. Oh, ada masalah Made. Kira-kira apa yang Made perlukan bantuan dari Bapak Made? Nah, gini Pak, diskusikan sekarang Made. Saya perlu bantuan Bapak untuk memecahkan masalah yang saya hadapi Pak. Kira-kira masalah apa itu Made? Saya sih bingung bagaimana harus bersikapnya Pak dengan masalah ini. Coba tenangkan dulu Made, diri Made, ceritakan ke Bapak secara perlahan apa yang Made rasakan saat ini. Begini Pak, saya merasa nggak nyaman dengan pelajaran kimia yang diajar oleh Pak Komang. Oh, mengenai pelajaran kimia yang diajarkan oleh Komang. Terus apa yang membuat Made merasa tidak nyaman dengan pelajaran tersebut, Made? Sebenarnya sih bukan pelajarannya Pak, tapi saya lebih kurang nyamannya tuh karena Pak Komangnya sendiri. Maksudnya Made itu kurang nyaman dengan diajar oleh Pak Komang, begitu kira-kira Made? Lebih tepatnya sih dengan sikapnya Pak Komang Pak. Oh, sikapnya. Coba Made jelaskan ke Bapak ya, apa yang membuat Made merasa tidak nyaman dengan sikapnya Pak Komang. Gini Pak, Pak Komang kan membuka les privat untuk pelajaran kimia di rumahnya. Terus banyak teman-teman di kelas saya itu yang ikut les sama Pak Komang. Tapi saya tidak ikut les Pak. Terus apa hubungannya dengan sikap Pak Komang itu, Made? Nah, saat di kelas itu yang membuat tidak nyaman,
Pak Komang sering saya rasa tuh Pak Komang tuh sering menyindir murid-murid yang tidak ikut les privat sama beliau gitu Pak. Oh, seperti itu. Terus kenapa kira-kira Made nggak ikut lesnya Pak Komang? Oh gini Pak, kalau dilihat dari kondisi rumah saya dengan tempatnya Pak Komang kan rumah saya tuh sangat jauh Pak. Terus kalau les privat ke rumahnya Pak Komang, saya bisa kemalaman sampai di rumah. Apalagi apa namanya tuh lesnya tuh sore setelah jam pulang sekolah. Oh, gara-gara antara jarak dan waktu nih. Iya Pak. Kira-kira kalau dari segi materi yang disampaikan, menurut Made, apa Made bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik? Kalau dari pelajaran kimianya Pak Komang, saya kira saya mampu mengikuti dengan baik Pak. Saya senang dengan pelajaran kimia, apalagi cara Pak Komang ngajar itu di kelas sangat baik menurut saya, sehingga saya mudah mengerti. Jadi tanpa kesalahan pun saya sudah bisa memahami materinya Pak Komang. Gimana Made? Mohon maaf tadi gerebak-gerebak, Made bisa Made ulangi? Gini Pak, mungkin sudah terdengar lah, sudah nih. Iya, sudah Made. Kalau dari pelajarannya Pak Komang, saya sih apa namanya mampu mengikutinya dengan baik Pak. Saya senang dengan pelajaran kimia, apalagi cara Pak Komang ngajar di kelas itu sangat baik menurut saya. Saya mudah mengerti, jadi tanpa mengikuti les privat pun dengan Pak Komang, saya sudah bisa memahami materinya Pak. Oke, berarti dari segi materi tidak ada masalah ya. Hanya Made merasa tidak nyaman dengan sikapnya Pak Komang. Itu aja ya? Awalnya sih gini Pak, awalnya sih ya. Terus tapi belakangan ini saya merasa jika hal itu juga ada pengaruhnya dengan nilai kimia yang Pak Komang berikan kepada saya. Berimbas bagaimana kira-kira itu Made? Saya merasa bahwa Pak Komang mulai tidak adil Pak Made dalam memberikan nilai. Murid yang ikut les itu mendapatkan menilai yang lebih baik daripada yang tidak ikut les. Oh, berarti ada dua masalah ya Made ya. Pertama tentang sikap Pak Komang, dan kedua soal nilai. Iya benar Pak. Oke, selama ini apa yang sudah Made lakukan untuk mencari suasana dengan Pak Komang? Selama ini sih saya tetap menghormati Pak Komang. Terus saya terus berupaya menunjukkan prestasi terbaik saya pada mata pelajaran kimia sih Pak Made. Terus kalau untuk di kelas bagaimana Made? Misalnya apa Pak Komang mudah untuk diajak berdiskusi di kelas? Kalau di kelas iya sih Pak Komang itu sangat terbuka saat mengajar di kelas. Beliau selalu menghargai pendapat murid, bahkan dalam proses pembelajaran juga sering diisi dengan kegiatan diskusi bersama. Kalau sudah memimpin diskusi, Pak Komang orangnya sangat demokratis. Oh, berarti Pak Komang orangnya mudah diajak berdialog ya? Nah, dalam beberapa hari ke depan, kira-kira apa yang akan Made lakukan untuk mencairkan suasana dengan Pak Komang? Selanjutnya saya akan mencari waktu mungkin Pak untuk berbicara dengan Pak Komang, tapi saya masih sedikit malu jika harus berbicara langsung dengan Pak Komang tentang masalah les privat ini.
Made masih merasa malu ya. Kira-kira langkah apa yang bisa Made lakukan untuk menambah rasa percaya dirinya Made biar tidak malu dengan gurunya Made? Biasanya sih kalau saya malu tuh Pak, saya ngajak teman supaya apa namanya menambah rasa percaya diri. Oke. Kira-kira teman yang cocok Made ajak bertemu dengan Pak Komang siapa Made? Nanti mungkin saya ajak Santi aja Pak. Kebetulan saya dekat dengan Santi. Dia juga dekat dengan Pak Komang. Itu langkah yang baik untuk Made ya. Kira-kira ada hal yang lain selain membuat jadwal ketemu dengan Pak Komang? Gini Pak, saya masih merasa bahwa soal nilai kimia itu saya merasa masih Pak Komangnya masih belum adil gitu Pak. Kira-kira Made masih menyimpan data penilaian mata pelajaran kimia yang diberikan oleh Pak Komang? Kalau itu masih Pak, saya selalu mengarsipkan semua penilaian yang saya miliki. Berarti bisa dilihat dengan jelas ya rata-rata nilai yang Made capai pada pelajaran kimia tersebut. Bisa diulangi Pak, macet. Berarti berarti bisa dilihat nilai yang diberikan oleh Pak Komang mengenai hasil yang Made capai. Bisa Pak, karena Pak Komang selalu membagikan hasil penilaiannya setiap hari itu. Kapanpun dinilai pasti hasilnya dibagikan. Semua murid memiliki arsipnya berarti ya? Semua murid. Mereka yang ikut les privat. Semua murid Pak pasti punya arsipnya. Menurut Made siapa kira-kira murid yang memiliki arsip ini? Santi pasti punya dia Pak, karena Santi anaknya rajin dan sangat rapi mengarsipkan dokumen, nilai-nilai hariannya, dia juga ikut les privat. Nah, kira-kira apa langkah kedepannya yang akan Made lakukan dalam beberapa hari ke depannya selain bertemu dengan Pak Komang? Saya akan menghubungi Santi dulu Pak. Pertama untuk menemani saya bertemu dengan Pak Komang, dan yang kedua mencocokkan hasil nilai harian kimia yang diperoleh dengan arsip saya. Oke, Made, dari jawabannya Made, tindakan atau langkah-langkah yang Made mau lakukan, Bapak sangat suka. Made mau terbuka dengan Bapak. Kemudian komitmen apa yang akan Made lakukan untuk menjalankan rencana Made ini? Masalah komitmen hari ini, saya akan menemui Santi dulu Pak, untuk membuat janji bertemu dengan Pak Komang dalam waktu dekat ini. Nah, itu ide yang bagus Made. Kamu pasti bisa Made. Apalagi ada teman yang mau ajak Made untuk menemani ya. Ya. Cie. Ya, bapaknya bersanda ya Made ya. Kita masih sekolah, fokus dulu dengan sekolah ya Made ya. Kalau Nggih Pak Made. Terima kasih Made. Made sudah mau menceritakan perasaannya Made. Semoga apa yang Made rencanakan bisa terlaksana. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ketika ketemu di sekolah ya. Tinggi, terima kasih juga Pak Made sudah mau menemani saya menampung unek-unek saya berkaitan dengan suasana hati saya di sekolah. Semangat. Tinggi. Baik Pak Oke, selamat datang kembali nih.
Bagaimana proses Ye. kucing tadi? Seru? Sangat seru Pak. Oke. Baik Pak Oke, tadi saya sebenarnya sudah mengamati proses dari percakapan yang Bapak lakukan bersama Kuci tadi terkait dengan proses kucingnya sudah sangat baik ya. Namun ada beberapa catatan yang saya temukan. Nah, sebelum saya sampaikan, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Oke terkait dengan indikator keberhasilan dari proses kucing tadi seperti apa Pak Oke? Untuk proses kucing yang sudah saya lakukan tadi Pak, tadi saya sudah menerapkan prinsip kucing, yaitu berupa kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang kucinya saya ya Pak ya. Sementara ke potensi inti yang sudah saya terapkan tadi, saya sudah mendengarkan aktif, terus juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Seperti ini ke Pak Dwi. Oke, baik Pak Oke. Jadi apa yang Pak Oke sampaikan tadi sebenarnya sama dengan apa yang menjadi catatan saya. Jadi di catatan saya pun saya juga telah melihat Pak Oke memperlihatkan prinsip-prinsip coaching khususnya di kemitraan. Bagaimana Pak Oke tadi melakukan percakapan mengalir begitu saja. Jadinya komunikasi dua arahnya juga sangat luar biasa. Tidak ada perbedaan strata. Pak Oke tidak membuat klasifikasi diri antara saya good, dia adalah Kuci, saya yang ini. Nah, tidak ada. Itu sama rata, itu sudah sangat bagus sekali. Sehingga apa namanya? Bapak juga telah menerapkan prinsip yang kedua, yaitu terkait dengan apa namanya? Prinsip proses kreatif di mana Pak Oke sudah berusaha untuk menggali kreativitas ya dari Kuci sehingga ide-ide yang ada dalam potensi-potensi yang dimiliki oleh Kuci sudah bisa digali untuk menemukan sebuah solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bapak mampu memaksimalkan potensi dari seorang Kuci sehingga Bapak juga mampu memberikan kompetensi sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan di praspevisi tadi ya. Jadi ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan saya juga Bapak sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta, yang Bapak mulai dari tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, selanjutnya Bapak juga merencanakan, dan terakhir adalah mengambil tanggung jawab. Jadi secara umum kalau saya bisa bilang apa yang Bapak lakukan tadi dalam proses kucing itu sangat luar biasa, sudah baik sekali ya. Jadi seperti itu Pak Bapak. Terima kasih Pak Dwi atas umpan balik yang Bapak berikan ya. Baik Oke, terakhir nih dari saya berdasarkan hasil kucing tadi nih. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi dalam proses-proses kucing berikutnya? Nah, kalau untuk kompetensi yang berikutnya kan hari ini saya sudah ingin mengembangkan di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk kedepannya kira-kira mungkin saya ingin mengembangkan dalam aspek kehadiran penuhnya Pak Dwi. Wah, bagus nih. Jadi ada prospek apa namanya yang baru yang ingin Pak Oke kembangkan lagi kompetensinya. Nah, kira-kira saya ingin tahu nih, kenapa sih Pak Oke ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Karena saya merasa di beberapa segmen waktu saya melakukan kucing tadi itu Pak, pikirannya saya gini Pak, saat si Kuci itu menyampaikan pendapatnya dia, antara saya mencatat dan mendengarkan itu tidak sinkron jadinya Pak, kurang konsentrasi saya Pak, gitu Pak. Oke, nah sekarang kalau sudah ada permasalahan seperti itu, kira-kira langkah konkret atau aksi nyata yang akan Pak Oke gunakan sebagai referensi diri untuk meningkatkan kompetensi dalam hal ini adalah kompetensi kehadiran penuh, seperti apa Pak Oke? Saya berencana untuk melakukan latihan ya Pak ya, pastinya latihan lebih, terus mungkin ketika saya mencatat, saya ambil inti-intinya saja Pak, sehingga tidak semuanya saya tulis kurang konsen jadinya ya gitu Pak.
Oke, luar biasa ya Pak Oke ya. Jadi itu langkah yang baik untuk Pak Oke sudah bisa rencanakan dan akan Pak Oke tuangkan dalam sebuah aksi nyata nantinya. Jadi saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam POM supervisi dan semoga langkah yang Pak Oke rencanakan tadi bisa Pak Oke lakukan dan bisa tercapai tentunya pada proses kucing berikutnya. Saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Pak Oke nantinya, sehingga saat memberikan layanan kucing itu bisa terus meningkat, terus menjadi yang lebih baik, sehingga rekan guru ataupun siswa itu akan terbantu melalui proses layanan kucing yang Pak Oke berikan. Terutama bagaimana Pak Oke tetap berpegang teguh pada alur tita dalam pelayanan kucing. Sekali lagi terima kasih, hari ini sangat luar biasa. Jadi Pak Oke sudah bekerja secara maksimal. Terima kasih Pak Oke. Saya akhiri mungkin pertemuan hari ini. Selamat pagi. Saya juga terima kasih Pak Dwi sudah mau melakukan mengobservasi saya dan memberikan umpan balik untuk perkembangan saya ke depannya. Terima kasih Pak Oke.